Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta 'ala nafsika kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah kita terima selama ini, terutama pada saat ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan bisa melaksanakan ibadah kewajiban yaitu salat Jumat. Semoga kita juga disampaikan Allah kepada bulan Ramadan dan diberikan kekuatan puasa di bulan Ramadan sampai selesai dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari dunia kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kami mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Terutama kita sebentar lagi akan menghadapi Ramadan, menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Kebaikan di Ramadan akan dilipat gandakan. Namun demikian, kejahatan juga atau dosa-dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah ketika kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka dari itu, dari sekarang kita harus mengadakan persiapan. Apa diantaranya yang perlu kita siapkan untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini? Kami ingin mengutip nasihat daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, la tadhunnu idza sumta anna shoma tarkul akli tarkut ta'am wa syarab wa biqa. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa 'atsh. Artinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, Anda jangan mengira bahwa puasa itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum dan juga tidak hubungan suami istri. Ada hadis juga mengatakan bahwa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tapi dia tidak akan dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Artinya apa? Imam Al-Ghazali menunjukkan dalam kitabnya bal tamamus shaumi bikafil jawarih amma yakrahullah. Artinya apa? Sempurnanya puasa itu ialah bukan sekedar menjauhkan diri dari makanan atau minuman atau hubungan suami istri, tapi ialah dengan memelihara semua anggota badan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mata, pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus puasa semuanya, bukan hanya sekedar meninggalkan makanan atau minuman. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikutip oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini dalam Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara bisa membatalkan puasa. 5 perkara ini membatalkan puasa. Menurut Sayyidah Aisyah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, puasanya batal total secara fikihnya juga. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i ini batal pahalanya saja.
Ada 5 perkara bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah secara fikih tapi nggak dapat pahala apa-apa. Yang pertama apa kata Rasulullah? Al-kidbuh. Yang pertama ialah bohong. Suka bohong, dusta. Wa huwa min qaba'ihid dzunub. Wa huwa min qaba'ihid dzunub itu kidib itu, bohong itu termasuk dosa paling jelek. Al-kadzdzab la yusaddaq. Bohong itu tidak akan dipercaya. Pembohong tidak akan dipercaya. Bahkan ada hadis lain, al-kidbuh innal kidbah babun min abwabin nifaq. Bohong, suka ngomong bohong, dusta. Dia tidur ngomongnya belajar, misalnya. Dia tidur ngomongnya sudah sholat, itu namanya bohong. Itu babun min abwabin nifaq, kata Rasulullah. Termasuk sebagian pintu-pintu daripada kemunafikan. Bahkan al-kidbah yungkisur rizqah. Sifat kebiasaan bohong itu bisa mengurangi rezeki, bisa membuat fakir. Saya sering mengatakan orang yang suka berbohong padahal barangnya jelek bilang bagus, atau barangnya palsu bilang asli, suatu saat dia akan dijauhi oleh customernya. Artinya betul-betul secara logika bohong itu akan menghilangkan rezeki. Lebih-lebih di bulan puasa akan menghilangkan pahala puasa. Maka dari saat ini yang biasa bohong hentikan. Biasakan berhenti mengatakan bohong, tapi katakanlah yang jujur. Bahkan Rasulullah SAW berdoa dalam beliau ingin menjauhkan diri daripada sifat bohong. Beliau mengatakan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minan kadhib. Apa artinya? Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat munafik, dan juga bersihkan kemaluan kami dari berzina, dan juga bersihkan lisan kami dari sifat pembohong. Saking pentingnya kita menjauhi pembohong, sampai Rasulullah sendiri berdoa khusus, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Maka dari itu mari, mungkin di antara kita saat ini biasa bohong, dikit-dikit bohong, latihan dari saat ini. Besok masih belum puasa insya Allah, kalau kita sudah berhenti yang biasa bohong, berhenti. Takut nanti terbiasa dibawa ketika Ramadan, maka Ramadannya tersia-sia, tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Yang kedua, al-ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahuhu wa in kana fihi. Ghibah itu ialah menyebut saudaramu di belakang, dan perkara yang disebut itu memang ada pada dirinya, dan dia andai kata mendengar dia marah. Itu namanya ghibah, ngerasain. Dan pada saat ini ghibah itu bukan hanya pakai lafal, wahwa di kitab juga bisa. Apa dengan tulisan? Kalian menulis dalam medsos misalnya, menjelekkan seseorang, si A begini. Andai kata si A itu melihat tulisan Anda, dia marah, maka itu namanya juga ghibah. Jadi bukan hanya mengatakan, tapi tulisan yang bisa membuat orang yang melihat tulisan itu marah, maka itu namanya ghibah. Dan bukan hanya pada dirinya, termasuk apa saja yang dia sukai. Misalnya dia punya, termasuk ya semua yang ada pada dirinya, ya bentuk dirinya, misalnya si hitam, dia tuh hitam misalnya. Atau dia keturunan orang yang kurang baik, lalu disebut ayahnya dia orang baik, ayahnya itu ayahnya tidak baik, ayahnya pencuri. Andai kata dia mendengar dikatakan ayahnya pencuri, dia marah, maka dia namanya ghibah. Bukan hanya pada dirinya, ya, termasuk juga bahkan pada hartanya atau agamanya. Oh, si Ahmad itu kalau sholat zuhur selalu di belakang, gak pernah maju ke depan misalnya, selalu lambat, gak berjemaah. Andai kata dia dengar dengan perkataan itu dia marah, itu namanya juga ghibah. Lalu gimana ketika mendapati ada teman kita begitu? Jangan diomongin, gimana? Dinasihati. Kalau nasihat tidak dosa. Tapi ketika kita omongin di belakang, itu namanya ghibah. Maka ghibah itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang ketiga ialah wan namimah. Wan namimah ialah apa namanya? Nama itu ialah naqlul kalam lil ifsad, memindahkan atau melontarkan kata-kata yang tujuannya mengadu domba. Nah, itu juga jangan sampai ada di antara kita yang suka mengadu domba, maka pahalanya tidak akan diterima, tidak akan ada pahala puasanya. Yang keempat ialah wal yaminul kadhib.
Yang keempat ialah yaminul kadhib. Apa yaminul kadhib? Sumpah palsu. Contohnya seorang pedagang di pasar, padahal barangnya belum ada yang nawar, sumpah, wallahi ini sudah ditawar 1 juta misalnya. Nah, itu namanya sumpah palsu, itu contohnya. Dan juga kami mengharap adik-adikku di sini semuanya, jangan biasakan bersumpah dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit Allah. Ingat, perhatikan, orang yang suka bersumpah tandanya pembohong. Orang yang suka bersumpah tandanya pembohong. Perhatikan ini. Kalau kita jujur, tidak perlu sumpah. Memang ada beberapa hal yang harus sumpah, tapi kalau dikit-dikit sumpah, itu namanya nggak jujur itu. Ingat ya. Jadi sekarang mari kita jauhin sumpah palsu. Yang terakhir ialah wan-nadhuru bi syahwatin. Apa? Melihat perkara yang diharamkan Allah dengan syahwat. Perkara yang diharamkan apa saja yang sampai melalaikan dan itu memang diharamkan, apalagi dengan syahwat, maka itu juga bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka dari itu pada kesempatan kali ini mari kita ke depan, terutama mulai besok insya Allah masih belum puasa. Kalau yang biasa diikuti kita adalah pemerintah ya, belum memberikan keputusan. Dari besok kita siap-siapkan yang 5 perkara itu, kita latih dari besok, kita jauhin. Semoga besok lusa dan depan sampai selesai Ramadan ini kita betul-betul bisa melaksanakan puasa sebaik mungkin, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, tapi juga bisa menjaga semua anggota badan ini dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wat dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah